Sore ibu-ibu. Sore. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, luar biasa. Yang di bagian belakang apa kabarnya hari ini? Iya, baik ya, sehat. Dan seperti biasa untuk pertemuan peningkatan kemampuan keluarga kita di sore hari ini, kita akan awali dengan doa. Bolehkah salah satu KPM membuka dalam doa? Nah, ibu-ibu boleh buka tabel janji dirinya. Ya, sudah dibuka semuanya. Oke, nah ibu-ibu pendamping mau bertanya di sini, apakah ibu-ibu masih ingat apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat? Masih? Apa ibu-ibu? Ada yang tahu? Pada anak. Ya, stimulasi. Ada lagi? Nah, ibu-ibu sekalian, lebih tepatnya stimulasi pada anak usia 2 sampai dengan 6 tahun. Nah, ibu-ibu ada yang sudah bisa mempraktekkan itu di rumah? Sudah. Dalam hidup setiap hari? Sudah. Sudah atau ada kendala? Coba kita sharing di sini, ada kendalanya ibu-ibu? Tidak. Tidak ada? Ada? Jadi ibu-ibu memberikan stimulasi itu harus secara terus-menerus. Jadi jangan cuma satu kali kita putus asa, tapi harus secara terus-menerus. Jadi untuk topik pertemuan kita pada sore hari ini yaitu pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Tapi sebelum itu, agar supaya kita fokus dalam pertemuan ini, bolehkah kita ice breaking saja? Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Dan kita akan lanjut. Ada yang tahu apa itu bantuan sosial? Ada? Coba apa? Menurut ibu-ibu apa itu bantuan sosial? Bantuan dari pemerintah. Iya, bantuan dari pemerintah. Ya, betul sekali. Ada lagi yang lain? Ya, semua di sini sudah dapat bantuan sosial? Sudah. PKH tentunya ada. Oke, jadi bantuan sosial itu adalah pemberian bantuan baik dalam bentuk uang ataupun barang yang diberikan oleh pemerintah kepada individu, kepada keluarga, kepada satu kelompok atau kepada satu masyarakat yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga penerima manfaat. Boleh paham ibu-ibu? Oke, dan kita akan berdiskusi agar supaya ibu-ibu semua yang hadir di sini paham apa itu bantuan sosial. Silakan untuk saya memberikan apresiasi kepada kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih. Perlu diingat kembali bahwa bantuan sosial itu tujuannya agar supaya terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat, seperti kebutuhan pangan atau makanan, kebutuhan pendidikan, dan juga untuk kebutuhan kesehatan keluarga agar supaya anak-anak kita, keluarga kita, lebih khususnya anak usia dini dan ibu hamil tetap terjaga kesehatannya, tetap terpenuhi kebutuhannya, dan anak-anak kita tidak akan menjadi anak yang stunting. Agar supaya anak-anak kita sehat, tumbuh cerdas dan tidak stunting, tentunya kita harus memperhatikan apa ibu-ibu? Kebutuhan makanan. Oke, baik sekali. Jadi yang pertama, agar supaya ibu-ibu semua tahu, yang pertama karbohidrat. Apa ibu-ibu? Karbohidrat. Nah, karbohidrat ini merupakan makanan pokok atau secara umum paling banyak orang ketahui yaitu makanan sumber energi, yaitu karbohidrat. Dia punya fungsinya yaitu yang pertama sumber tenaga atau sumber energi, kemudian yang kedua sebagai sumber agar kita bisa berpikir
berpikir dengan baik dan kita bisa bekerja setiap hari dengan baik. Yang kedua yaitu protein. Ada yang tahu protein? Nah, kalau untuk protein ini dia biasanya dari sumber lauk pauk. Nah, kalau karbohidrat dari biasanya seperti nasi, umbi-umbian dan sebagainya. Kalau untuk protein bersumber dari ikan, daging, ada lagi susu bisa ya, yaitu makanan-makanan dari sumber protein. Nah, dia punya fungsi protein. Kalau yang karbohidrat sebagai sumber energi, kalau yang untuk protein ini sebagai zat pembangun sel. Jadi ada sel-sel yang rusak karena kita beraktivitas dan bekerja. Protein ini fungsinya untuk membangun sel yang rusak tadi. Kemudian memperbaiki sel-sel juga, memperbaiki sel-sel yang rusak. Yang ketiga, vitamin dan mineral. Ibu-ibu pernah dengar vitamin dan mineral itu sumbernya dari apa? Ada yang tahu? Silakan. Dari buah-buah. Oke, mantap sekali. Mantap. Dan air. Oke, nah bersumber dari, betul sekali yang dikatakan KPM, Ibu Mei, bersumber dari buah-buah, sayuran maupun juga air. Jadi jangan pernah lupa untuk mengkonsumsi buah-buah dan sayuran. Nah, fungsinya, ibu-ibu pun harus tahu apa fungsi dari sumber vitamin dan mineral. Yaitu yang pertama, membantu proses kerja tubuh. Kemudian yang kedua, mencegah dari berbagai penyakit. Oke. Ingatlah selalu bahwa makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil dan juga anak-anak usia dini itu harus selalu memenuhi gizi seimbang seperti yang ada di dalam isi piringku ini. Ada 10 pesan menu gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Yang kedua, banyak makan buah dan sayur. Yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein yang tinggi. Kemudian yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Kemudian yang kelima, batasi konsumsi pangan yang manis-manis, yang asin, dan yang berlemak. Jadi, kemudian yang keenam, biasakan untuk sarapan pagi. Kemudian selanjutnya ibu-ibu, yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang kedelapan, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Kemudian yang kesembilan, biasakan ibu-ibu untuk membaca label pada kemasan. Dan yang ke-10, cuci tangan pakai sabun dan air bersih yang mengalir ya. Ingatlah selalu untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Apa ibu-ibu topiknya? Pemanfaatan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan anak usia dini. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup pertemuan kita dan terima kasih banyak untuk kehadiran ibu-ibu sekalian. Semoga apa yang didapati itu bisa dilakukan ibu-ibu ya. Jangan putus asa, tapi harus selalu diterapkan di keluarga kita masing-masing. Oke ibu-ibu, seperti biasa kita akan tutup kembali dengan doa. Silakan salah satu KPM untuk menutup dalam doa.